Yang pertama harus menjaga kualitas produknya, itu penting. Kemudian harus mengikuti tren atau perkembangan. Sekarang zamannya menggunakan teknologi, media sosial. Nah, itu harus mau tidak mau harus mengikuti itu. Kemudian harus konsisten, ulet juga. Jangan pantang menyerah karena yang namanya usaha itu pasti naik turun. Nah, ketika turun harus tetap semangat. Perkenalkan, saya Ino Mary Damayanti, biasa dipanggil Ino. Saya di sini selaku pemilik dari usaha Kripik Mbok Sajinem yang berlokasi di Klaci 3, RT 2, RW 12, Margoluwih, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kripik Mbok Sajinem ini awalnya didirikan oleh almarhum ibu saya, Ibu Sajinem pada tahun 1970 dan saat ini dikelola oleh generasi kedua yaitu saya. Awalnya ini pernah vakum selama 2 tahun karena ibu saya meninggal. Jadi sebelum saya beralih ke saya ini vakum 2 tahun dulu. Kemudian saya berpikir kayaknya ini perlu dikembangkan lagi. Jadi kemudian saya mencoba untuk mengembangkan kembali, mengembangkan usaha dari ibu saya begitu, yaitu keripik Mbok Sajinem. Awalnya keripik Mbok Sajinem itu cuma variannya hanya keripik belut sama keripik belut cuwil. Kemudian saya berinovasi karena memang seiring perkembangan zaman ya tentu saja produk harus bertambah gitu untuk menjangkau konsumen lebih luas lagi. Jadi sekarang ada sekitar 9 atau 10 produk dari keripik Mbok Sajinem. Produk utama tetap belet karena ini adalah legenda keripik di Godian. Vakumnya 2006, kemudian mulai saya merintis ulang kembali di tahun 2008. Modal awal itu sekitar 5 juta aja, Pak. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Cuma sekitar 5 juta saja waktu itu. Untuk pembelian bahan baku, kemudian untuk pemasaran juga, gitu. Paling banyak sih di bahan bakunya. Ya, untuk keripik belut ini kita produksi setiap hari ya Bapak ya, di lokasi kami ini. Setiap hari memproduksi sekitar 50 kilo setiap hari. Karena produk kami fresh, biar fresh terus seperti itu. Oh iya, bahan baku dari belut ini kita datangkan dari mitra kita di daerah Kediri ya Pak ya. Untuk kemudian bahan baku yang lain itu tepung beras, kemudian ada telur juga, dan rempah-rempah rahasia dari ibu saya, Mbak Sajinem, gitu Bapak. Untuk proses dari keripik belut ini kita yang pertama kita bersihkan dulu, kita hilangkan kotorannya. Setelah itu, setelah benar-benar bersih dan dicuci dengan air mengalir tentu saja, kemudian kita beri bumbu, baru direbus. Setelah itu kita tiriskan, sebelum diproses lebih lanjut kita beri bumbu lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan dan baru digoreng. Nah, untuk catatan kami menggunakan minyak goreng itu hanya 16 jam. Setelah itu kita tidak menggunakan minyak tersebut dan kita menggunakan minyak yang baru lagi. Itu strategi itu kita gunakan agar keripik belut ini tetap renyah, no serak-serak. Jadi tetap aman dikonsumsi oleh konsumen. Untuk proses penggorengan ini juga kita lakukan 2 kali ya. Yang pertama itu selama 10 menit kita goreng tahap awal, kemudian setelah itu kita goreng lagi untuk tahap kedua selama 5 menit.
gitu, agar matang sempurna. Setelah belut selesai digoreng, kita masukkan ke dalam keranjang untuk kita tata dan kita spinner agar minyak-minyak yang masih ada di dalam belut itu bisa keluar. Sehingga nanti ketika dikemas, belut itu sudah tidak ada minyaknya, sehingga bisa nyaman dikonsumsi. Proses terakhir setelah spinner itu kita packing. Setelah menunggu dingin kita packing dulu di kemasan, ada kemasan pouch 100 gram, kemudian ada kemasan 250 gram dan kemasan 500 gram. Kita pemasaran lewat IG, ada IG-nya juga di Keripik Mbok Sajinem, kemudian lewat FB dan lewat Shopee, itu kita pasarkan secara online. Kita lebih banyak di online dan ini sudah di seluruh Jawa, di seluruh Indonesia sudah, kemudian kita juga sudah merambah ke Malaysia sudah, ke Hong Kong sudah, Taiwan dan ke Australia. Berapa? Harganya kalau untuk yang kemasan pouch 100 gram ini harganya 18.000, kemudian untuk yang 250 gram itu harganya 40.000, kemudian yang 500 gram itu 75.000. Kalau untuk di luar negeri kita up-kan harganya. Kita pakai eh, FB Ads sama IG juga untuk pengiklanannya gitu. Untuk pemasaran di luar negeri. Minat dari pembeli di luar negeri itu kebanyakan juga dari warga Indonesia yang sudah tinggal di sana sudah lama gitu ya, yang kebanyakan rindu karena rindu dengan makanan-makanan khas Indonesia, terutama dengan keripik-keripik, keripik belut itu juga jarang sekali ada di sana. Untuk keripik belut sendiri ya, untuk sekali produksi itu untuk 50 kilo belut itu kita membutuhkan sekitar 4 juta untuk bahan baku dan packing juga itu sekitar itu. Kalau untuk omsetnya 2 kali dari modal yang didapatkan, jadi sekitar 8 jutaan gitu Pak. Oke, untuk pasokan belut ya. Untuk pasokan belut sendiri kita setiap hari kan produksi sekitar 50 kilo dan itu kalau dari lokal tidak mencukupi. Kita kebetulan sudah menjalin mitra dengan peternak yang ada di Kediri. Nah, itu juga peternak di sana juga bersinergi dengan petani-petani yang sudah bermitra juga dengan Morino karena belut ini susah-susah gampang ya Bapak ya. Karena kalau belut itu hidup di lingkungan yang memakai pupuk pupuk kimia itu akan sulit untuk hidup. Jadi di sana kita memang khusus dengan petani dari binaan Morino yang apa namanya memakai pupuk asli gitu loh, pupuk pupuk alami gitu. Jadi untuk belutnya pun juga yang berkualitas gitu. Nah, untuk musim penghujan itu eh, apa belut itu banyak gitu. Nah, untuk menyikapi itu kita kan harus bisa menyimpan produksi yang banyak itu supaya nanti kita tetap bisa menggunakannya. Nah, itu kita sudah melakukan uji coba, yaitu salah satunya dengan pembekuan. Nah, uji coba itu juga sudah kita labkan juga ya Bapak untuk hasilnya sehingga nanti ketika digunakan itu masih bagus kualitasnya. Kalau dari petani itu sekitaran 40 sampai 50 ribu per kilo. Gitu, untuk harga belut. Tips-tips untuk para pemula yang mau berwirausaha gitu ya. Yang pertama harus menjaga kualitas produknya, itu penting. Kemudian harus mengikuti tren atau perkembangan. Sekarang zamannya menggunakan teknologi, media sosial. Nah, itu harus mau tidak mau harus mengikuti itu. Kemudian harus konsisten, ulet juga. Jangan pantang menyerah karena yang namanya usaha itu pasti naik turun. Nah, ketika turun harus tetap semangat. Gitu, Bapak. Kelebihan dari atau nilai dari keripik belut Mbok Sajinem ini yang pertama renyah, gurih, dan rendah minyak. Kemudian juga sudah ada informasi nilai gizinya di sini dan juga sudah sertifikasi halal. Kemudian minyak yang kita gunakan hanya 16 jam pemakaian sehingga dijamin no serak-serak. Gitu.
Untuk sobat keripik Mbok Sajinem dimanapun Anda berada, jika ingin membeli produk-produk dari keripik Mbok Sajinem bisa menghubungi atau lewat IG, keripik Mbok Sajinem atau menghubungi nomor 081234568045. Atau bisa berkunjung ke store kami yang ada di Desa Kelaci 3, RT 2, RW 12, Margoluwih, Sayegan, Yogyakarta. Google Map ready, keripik Mbok Sajinem. Jangan takut tersesat karena titiknya sudah pas. Terima kasih.